Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dan Surya Nugrah dari kelas TSBG 04 ingin mempresentasikan aliran air dalam tanah, permeabilitas dan rembesan. Apa itu tanah? Tanah adalah merupakan susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain sehingga air dapat mengalir dari satu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Menurut persamaan Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekanan, tinggi kecepatan, dan tinggi elevasi. Atau, apabila persamaan Bernoulli di atas dipakai untuk air yang mengalir melalui pori-pori tanah, bagian dari persamaan yang mengandung tinggi kecepatan dapat diabaikan. Hal ini disebabkan karena kecepatan rembesan air di dalam tanah adalah sangat kecil. Hukum Darcy. Pada tahun 1856, Darcy memperkenalkan suatu persamaan sederhana digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air yang mengalir dalam tanah yang jenuh dinyatakan sebagai berikut. Persamaan di atas pada prinsipnya kita rasakan pada hasil observasi yang dibuat oleh Darcy untuk aliran air ke dalam pori-pori pasir yang bersih. Perlu diperhatikan bahwa persamaan 4/6 adalah serupa dengan persamaan 4/5, yaitu keduanya yang berlaku untuk keadaan aliran laminer dan berlaku untuk bermacam-macam jenis tanah. Dalam persamaan, V adalah kecepatan aliran air didasarkan pada luas penampang melintang tanah total, atau luas pori-pori plus luas butiran dari penampang melintang tanah. Tetapi kecepatan sesungguhnya dari air yang melalui ruang pori, yaitu kecepatan rembesan Fs, adalah lebih besar dari hubungan V. Hubungan antara kecepatan aliran dan kecepatan rembesan dapat diturunkan dengan menggunakan gambar 4.3 yang menunjukkan panjang tanah L dengan penampang melintang total A. Apabila jumlah air yang mengalir melalui tanah dalam sebuah waktu Q adalah Hukum Darcy yang didefinisikan oleh persamaan menunjukkan bahwa kecepatan aliran V mempunyai hubungan linear dengan gradien hidrolik I, dan grafik dari hubungan tersebut melalui pusat sumbu seperti ditunjukkan dalam gambar 4.4. Hans Bohr 1960 telah melaporkan 4 hasil pengujiannya yang dilakukan pada contoh tanah lempung yang strukturnya belum rusak atau undisturbed sample. Berdasarkan pada hasil pengujian tersebut, dapat dilihat bahwa ada suatu gradial hidrolik yang mana berlaku koefisien rembesan. Koefisien rembesan atau coefficient of permeability mempunyai satuan yang sama seperti kecepatan. Istilah koefisien rembesan sebagian besar digunakan oleh para ahli teknik tanah atau geoteknik. Para ahli geologi menyebutnya sebagai konduktivitas hidrolik atau hydraulic conductivity. Bila mana satuan Inggris digunakan, koefisien rembesan dinyatakan dalam Ft atau menit atau Ft atau hari. Dan total volume dalam Re dalam suatu SI, koefisien rembesan dinyatakan dalam cm atau detik. Dan total volume dalam cm3, koefisien rembesan tanah adalah tergantung pada beberapa faktor, yaitu kekentalan cairan, distribusi ukuran pori, distribusi ukuran butir angkar pori, dan lain-lain. Koefisien rembesan adalah tergantung pada beberapa faktor, yaitu kekentalan cairan, distribusi ukuran pori, distribusi ukuran butir angka pori, kekasaran penukanan butiran tanah, dan derajat kejenuhan tanah. Pada tanah berlempung, struktur tanah memegang peran penting dalam menentukan koefisien rembesan. Koefisien rembesan uji tinggi jatuh.
Susunan alat yang digunakan untuk uji tinggi jatuh ditunjukkan pada gambar 4.6. Air dalam pipa tegak yang dipasang di atas contoh tanah mengalir melalui contoh tanah pada mulanya. Perbedaan tinggi air cat waktu T sama dengan 0 adalah H1 sama dengan, kemudian air dibiarkan mengalir melalui contoh tanah hingga perbedaan tinggi air pada waktu T sama dengan F. Gradien di tempat keluar dan faktor keamanan terhadap bowling. Apabila rembesan bawah bangunan air tidak dikontrol secara sempurna, maka keadaan tersebut akan menghasilkan gradien hidrolik yang cukup besar di tempat keluar. Bagian hilir sungai dekat konstruksi, gradien yang tinggi di tempat keluar tersebut berarti juga bahwa gaya rembesan adalah besar, akan menyebabkan tanah bergelembung ke atas atau menyebabkan tanah kehilangan kekuatannya. Terima kasih, saya Andrian Surya Nugraha mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.